Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan pemasaran pendidikan. Video ini dibuat oleh kelompok 8 yang beranggotakan Dwi Gita Maharani, Emir Bahtiar, dan saya sendiri, Nida Azka Paujiah. Adapun pembahasan kali ini yaitu yang pertama pengertian pemasaran pendidikan, yang kedua pentingnya pemasaran pendidikan, yang ketiga tujuan pemasaran pendidikan, yang keempat strategi pemasaran pendidikan, yang kelima kepuasan pelanggan pendidikan, yang keenam kebutuhan pelanggan pendidikan tinggi, yang ketujuh faktor pola perilaku konsumen, dan yang kedelapan tren digital marketing. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian pemasaran pendidikan. Menurut Habel dan kawan-kawan, mendeskripsikan penerapan konsep pemasaran sebagai sebuah organisasi yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai sarana untuk mencapainya tujuan. Pemasaran pendidikan adalah cabang pemasaran yang menggabungkan metode, strategi, dan alat untuk menganalisis pasar, menyesuaikan layanan sekolah dengan kebutuhan dan harapan pelanggan potensial mereka dan mempromosikan proposisi nilai mereka. Ini berarti mengubah sekolah menjadi merek untuk meningkatkan visibilitas dan nilai tambah sehingga pemasaran pendidikan akan selalu menyesuaikan dengan tren nasional dan global. Lam dan kawan-kawan menyatakan bahwa institusi yang ingin bertahan di masa depan harus fokus pada pelanggan, berbasis pasar, cakupan global, dan fleksibel dalam kemampuannya menyampaikan nilai superior bagi pelanggan yang preferensi dan harapannya berubah terus-menerus. Pemasaran adalah cara untuk melakukan sesuatu di mana siswa, orang tua, karyawan lembaga pendidikan, dan masyarakat menganggap sekolah sebagai institusi pendukung masyarakat yang berdedikasi untuk melayani kebutuhan pelanggan jasa. Pemasaran yang khusus digunakan pada lembaga pendidikan meliputi analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program yang dirumuskan secara hati-hati yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran nilai secara sukarela dengan pasar sasaran atau target market pada pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya, mengapa pemasaran pendidikan diperlukan? Menurut SIL, pemasaran pendidikan tidak hanya digunakan di sektor pendidikan oleh pendidik atau lembaga pendidikan saja, tapi oleh organisasi untuk memilih berinvestasi dalam pemasaran pendidikan. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, membantu membangun kepercayaan, yang kedua menciptakan kebutuhan untuk membeli produk pendidikan karena pesan pendidikan dapat secara dramatis meningkatkan kemungkinan orang melakukan pembelian. Yang ketiga yaitu membantu masyarakat mengenal bisnis kita. Yang keempat ini membantu orang mengenal bisnis kita. Yang kelima generalitas organic traffic dalam arti memiliki blog yang menawarkan konten informasi, membantu mengarahkan lebih banyak netizen ke situs web kita sehingga menghasilkan lebih banyak prospek dan langganan ke daftar email kita, dan juga pada akhirnya meningkatkan penjualan. Selanjutnya yang keenam, ada memposisikan sebagai pemimpin pemikiran dengan berbagi konten yang bermanfaat memungkinkan memposisikan sekolah kita sebagai pemimpin pemikiran dalam industri pendidikan yang memberikan nilai nyata bagi mereka yang membutuhkan dan menciptakan komunitas yang setia dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, ada lebih murah, pemasaran berbasis pendidikan berorientasi lebih baik dan murah. Yang kedelapan, mengubah orang menjadi pelanggan. Pembahasan yang ketiga ada tujuan pemasaran pendidikan. Tujuan dari pemasaran pendidikan menurut Diakono dan Pandelika pada tahun 2012 ialah berikut. 1. Memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatkan minat dan keterkaitan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Yang ketiga, membedakan produk suatu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lain. Yang keempat, ada memberikan penilaian lebih kepada masyarakat dengan produk yang ditawarkan.
Yang terakhir yaitu yang kelima, menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Untuk selanjutnya, dengan demikian, tujuan dari pemasaran pendidikan adalah untuk membantu pelanggan pendidikan mencapai kesuksesan sesuai dengan tujuan dari institusi pendidikan dan tujuan pelanggannya sendiri. Kemudian, dalam pemasaran perlu dibedakan antara pelanggan atau customer dengan konsumen atau consumer, di mana istilah konsumen merupakan sebutan untuk pengguna akhir atau final user yang tidak perlu menjadi pelanggan. Sementara pelanggan sendiri memiliki makna keinginan sesuatu, seseorang yang berorientasi pada nilai yang diharapkan dari produk yang diinginkannya. Untuk itu, pemasaran perlu memperhatikan keinginan pelanggan dari produk yang diinginkan. Selanjutnya yaitu yang keempat, strategi pemasaran pendidikan. Strategi pemasaran pendidikan memandang pasar merupakan bagian yang penting dari setiap institusi pendidikan, sehingga setiap institusi pendidikan memerlukan strategi pemasaran pendidikan untuk memenangkan persaingan. Dalam implementasi strategi pemasaran, diperlukan strategi kepuasan atas kebutuhan dan keinginan pelanggan pendidikan, sehingga institusi pendidikan perlu menciptakan bauran pemasaran yang lebih dikenal dengan marketing mix. Marketing mix ini merupakan akan membentuk citra baik terhadap lembaga pendidikan yang menarik minat calon peserta didik karena lebih berfokus pada keunggulan lembaga pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pasar. Marketing mix merupakan himpunan variabel terkendali yang dapat mempengaruhi respon pembeli. Adapun variabel yang terkandung di dalamnya mencakup 9P, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua yaitu people atau prospek atau target pasar, yang ketiga produk, yang keempat price harga, yang kelima place and distribution atau tempat dan saluran, dan yang keenam yaitu promotion atau promosi. Yang ketujuh ada partner atau kemitraan, dan yang kedelapan ada presentation, juga yang kesembilan ada passion atau perasaan. Kita masuk ke pembahasan yang keenam yaitu kepuasan pelanggan pendidikan. Konsep kepuasan bergantung pada variabel psikologis dan fisik atau faktor psikologis meliputi keyakinan pribadi, sikap, dan evaluasi. Pada konteks pendidikan, sikap terhadap kualitas sangat penting. Kualitas dalam pendidikan mencakup efisiensi, standar tinggi, keunggulan, dan nilai uang, serta kesesuaian untuk tujuan dan fokus pelanggan. Kepuasan merupakan hasil dari seluruh kinerja layanan akademik yang dibandingkan dengan harapan dan tuntunan pelanggan. Jika dirumuskan maka seperti ini, yaitu S sama dengan P/E, artinya seseorang akan merasakan puas jika layanan akademik yang merupakan mereka rasakan melebihi ekspektasinya. Kepuasan pendidikan akan mempengaruhi dua faktor utama, yaitu loyalitas pelanggan dan yang kedua adalah kualitas pelayanan pendidikan. Loyalitas pelanggan pendidikan merupakan sikap dan perilaku pekangan untuk memilih satu brand dari seluruh brand yang kategorinya yang sama. Kualitas pelayanan pendidikan merupakan berkenaan dengan nilai, kesesuaian, dan ukuran suatu hal dalam pendidikan perlu diperhatikan mengenai kualitas produk pendidikan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu kebutuhan pelanggan pendidikan. Kebutuhan pelanggan pendidikan yang tinggi merupakan sesuatu yang perlu dipenuhi, di mana kebutuhan merupakan persoalan yang timbal balik dari sumber internal atau motivasi yang beragam menurut situasi pendidikan. Nah, hierarki kebutuhan Maslow di sini, menurut Maslow itu seseorang akan memenuhi kebutuhan yang lebih yang mendasar yaitu kebutuhan fisiologi. Kebutuhan yang lebih tinggi baru dipuaskan setelah kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi. Seseorang membutuhkan pendidikan setelah kebutuhan fisiologinya terpuaskan, karena kebutuhan rasa aman dan harga diri terhadap kebutuhan sosial dan masa depan, apalagi dalam perguruan tinggi, dana yang diperlukan cukup besar sehingga perlu kajian mendalam dari mulai pemilihan jurusan sampai mereka nama perguruan tinggi, di mana kajian dilakukan bersifat rasional dan emosional.
Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi pola perilaku konsumen. Pengambilan keputusan mempengaruhi pola perilaku konsumen. Pengambilan keputusan ini dilakukan dalam pemilihan barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Selain itu, bauran faktor-faktor lain seperti budaya, sosial, pribadi, dan psikologi juga akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih barang dan jasa yang akan dibeli. Kepribadian pelanggan pendidikan tinggi mencakup kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi, kemampuan bersosialisasi, rasa hormat. Yang pertama, kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang sangat percaya diri, ada pula yang kurang percaya diri. Yang kedua yaitu kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi atau adaptability dengan mengikuti kependidikan tinggi akan mempengaruhi terhadap tingkat adaptasi seseorang dengan orang lain atau dengan kelas sosial yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu kemampuan bersosialisasi. Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang bergaul dengan orang lain, di mana kemampuan bersosialisasi ini berkaitan dengan tinggi rendahnya pendidikan seseorang. Dan yang keempat ada rasa hormat. Keinginan pelanggan pendidikan untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain sehingga orang yang menyekolahkan diri dan keluarga ke perguruan tinggi akan dihargai atau dihormati oleh orang lain sebagai orang yang sukses dan orang yang mempunyai kesempatan sebagai orang penting di lingkungannya. Pembahasan yang terakhir yaitu tren digital marketing. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan dari digital marketing ini adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan ini saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Nah, mengapa sih sekolah itu perlu digital marketing? Nah, hal ini dikarenakan setiap orang mencari informasi tentang produk atau layanan apapun yang mereka minati secara online, sehingga sangat penting bagi setiap sekolah untuk memanfaatkan kesempatan untuk menawarkan versi terbaik dari diri mereka dalam menanggapi pencarian ini. Nah, pemasaran untuk lembaga pendidikan menggunakan saluran dan strategi yang sama dengan jenis pemasaran lainnya, tetapi dengan fokus yang berbeda, yaitu mempromosikan konten pendidikan. Nah, adapun tujuan pemasaran pendidikan, yang pertama yaitu memperhatikan siswa yang sudah dimilikinya, yang kedua meningkatkan jumlah pendaftaran. Tujuan utama pemasaran pendidikan untuk menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk mempromosikan konten pendidikannya yang berharga dan sering menjadi satu-satunya cara agar konten pendidikan baru menjangkau siswa dan mendapatkan daya tarik. Pemimpin industri pendidikan harus memanfaatkan pemasaran pendidikan ini untuk bertahan dalam persaingan yang ketat di lapangan kerja. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung mencatat di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.